Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Adel dari kelas 8 Ahwat. Jadi kita udah sampai di hari ke-24 Ramadan. Artinya nggak sampai seminggu lagi kita bakalan menyambut Hari Raya Idul Fitri nih. Nah, sebelum kita menyambut Hari Raya Idul Fitri, yuk kita sama-sama meneladani sifat Nabi. Nah, jadi aku bakalan nyampain sedikit kultum tentang meneladani sifat Nabi. Nah, untuk kita sebagai seorang muslim, harusnya selalu terbayang di benak kita bahwa Rasulullah yang dosanya udah diampuni sama Allah aja selalu sholat malam sampai kaki beliau tuh bengkak. Dan beliau juga selalu istighfar, nggak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari. Beliau juga selalu berpuasa di sebagian besar hari-hari beliau. Allah pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan bagi mereka yang menunggu kedatangan hari akhir dan banyak menyebut asma Allah. Nah, terus gimana nih cara kita meneladani dan menaati Rasulullah? Yang pertama, dengan ittiba kepada Rasulullah dalam setiap kehidupan. Allah ada berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31 yang bunyinya, Fatabi'uni, ikutilah aku. Yang kedua dengan taat, yaitu menaati Rasulullah dan menjauhi larangannya. Allah banyak berfirman tentang taat. Contohnya ada dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi seorang lelaki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah memberikan ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua, mencintai Nabi dan menempatkannya pada prioritas cinta yang utama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Allah banyak berfirman, contohnya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165, Quran Surah At-Taubah ayat 24, Quran Surah Al-Maidah ayat 54-55. Nah, pribadi-pribadi mukmin, kita nih contohnya adalah orang yang mempelopori Rasulullah dalam setiap sisi kehidupannya. Baik dalam ibadah, ketawaduannya, kebijaksanaannya, kekuatan fisik, dan keberanian dan kecanggihan pemikiran, serta ketangguhan prinsip, serta segudang keteladanan agung yang dipaparkan Rasulullah SAW buat kita nih. Nah, yang pertama, kezuhudan Nabi. Bayangkan dan rasakan bahwa Nabi itu nggak pernah makan roti sampai kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Beliau tidur di atas tikar kasar yang terbuat dari serabut kurma. Tapi beliau juga berpakaian sederhana namun tetap bersih dan rapi. Yang selanjutnya, meneladani ketakwaan Nabi. Nah, hendaklah sebagai seorang muslim tuh, kita nih seharusnya tuh selalu terbayang di benak kita bahwa Rasulullah biasanya duduk tanpa alas, makan bersama pembantu, menjahit pakaiannya sendiri, dan membantu pakaian istrinya, tetapi tetap teguh dalam prinsip beliau dalam memperjuangkan dakwahnya. Yang selanjutnya, kesabaran dan kelembutan beliau. Rasulullah pernah menghadapi orang Yahudi yang menagih utang, pernah menghadapi orang Badui yang sembarangan kencing di masjid, dan masih banyak lagi contoh kesabaran beliau. Kita aja nih yang kadang ditimpa ujian sama Allah, sedikit aja kita udah goyah, kita udah kayak ngedown banget, padahal kita tuh harus mencontoh kesabaran Nabi. Karena kita sendiri aja yang selalu ngeluh itu biasanya karena kita sendiri yang gak pernah bersyukur atas apa yang udah Allah kasih. Padahal Allah sendiri juga udah pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan selanjutnya, keteguhan Nabi dalam memegang prinsip. Dakwah Rasulullah tuh banyak dihadang sama masalah-masalah, godaan-godaan empuk yang merayu, tapi beliau tuh tetap teguh dalam prinsipnya dan gak pernah goyah sedikit pun. Waktu ditawarin kemewahan dunia, harta, tahta, sama wanita, beliau tuh malah menjawab, wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan di tangan kananku matahari dan di tangan kiriku bulan supaya aku meninggalkan urusan ini, dakwah, aku tidak akan meninggalkan sehingga Allah memenangkan dakwah atau aku binasa karenanya. Jadi mau Rasulullah tuh dikasih matahari, mau dikasih bulan, beliau tuh nggak bakalan
goyah dalam mempertahankan prinsip beliau, kecuali Allah memenangkan dakwah beliau atau beliau binasa karena dakwahnya. Yang selanjutnya, kekuatan fisik dan keberanian Nabi. Dulu di zaman Nabi tuh ada seorang penggulat, tukang gulat gitu, dia kayak modelnya kayak paling kuat gitu di zaman Nabi, namanya Rukanah. Sampai Rukanah itu ngajak Nabi buat bergulat. Nah, Rukanah tuh kan nggak pernah kalah sebelumnya, tapi waktu bergulat sama Nabi, Rukanah tuh nggak menang nggak ada menang. Yang menang tuh cuma Nabi. 3 kali bergulat tuh Rukanah tuh selalu kalah. Dan waktu perang juga Nabi tuh selalu maju di garda paling depan, dan sahabat-sahabat juga kalau perang sering bersembunyi di belakang Nabi. Selanjutnya, keadilan Nabi. Nah, pernah dalam suatu majelis itu diadakan jamuan. Di situ di sebelah kanan Nabi itu duduk seorang anak kecil, dan di sebelah kiri beliau itu duduk seorang para pembesar. Di situ Nabi disuguhin susu. Nah, yang pertama Nabi berikan susu itu seorang anak kecil tadi. Waktu Nabi mau ngasih susu itu kepada para pembesar, beliau tuh naik dulu nih sama anak kecil tadi. Terus anak kecil itu jawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak akan memberikan kepada orang lain setelah Anda." Nah, itu tadi perlakuan adil seorang pemimpin sekaligus tindakan terpuji seorang pendidik yang bijak. Nah, itu tadi sedikit kultum yang bisa aku sampaikan ke teman-teman kalian. Semoga aja bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa membawa kita ke surganya Allah nanti. Sekian dari aku, salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.